Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin. Saya sebagai ketua dari kelompok 3. Di sini, kelompok kami akan memaparkan dan membahas tugas-tugas pelajaran PPKN mulai dari kelas 10, 11, dan 12 untuk memenuhi tugas portofolio ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Ahmad Jaki Makarim, Desi Fitriani, Kristina, Listi Mariska Jeda, Pasya Komala Hijriah Stuti, Poppy Syekina Azahra, Ratna Komala, Selvi Angeliani, Selvianti Hermansyah, dan Siti Hopipah. Mungkin untuk lebih lanjut, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki Makarim dari kelas 1251 absen 03 kelompok 3 PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang diberikan oleh guru PPKN kelas 10 kami, yaitu Ibu Nina, pada semester 1 bab 1. Pada semester 1 kami diperintahkan untuk merangkum bab 1, dan bab 1 itu menerangi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kami pelajari pada bab 1 yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan kekuasaan negara itu ada dua pendapat, yaitu menurut John Locke dan juga menurut Montesquieu. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang seperti MPR dan DPR lah. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sepertinya presiden, wakil presiden, juga para menteri. Dan yang ketiganya itu menurut John Locke itu kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Terus yang kedua, menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 juga sama. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Nah, di sini ada bedanya dengan John Locke, yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini kekuasaannya ya untuk mengawasi undang-undang. Nah, terus juga pada bab 1 ini kita membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Nah, di kekuasaan horizontal itu dibagi 6, yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Nah, yang itu bagi 6. Terus yang keduanya, yang kekuasaan vertikal itu yaitu berlangsungnya pemerintahan pusat dan daerah, jadi hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan juga pada bab 1 itu kami juga mempelajari tentang kedudukan dan fungsi kementerian di Indonesia. Nah, kan jelas sekali ya, kalau menteri itu tugasnya membantu presiden. Dan menteri-menteri itu ada penggolongannya. Seperti yang pertama itu kementerian yang menangani pemerintahan, kementerian yang menangani pemerintahan yang nomenklatur, yang menteri-menterinya itu seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Terus yang kedua, kementerian yang mengurusi urusan tertentu seperti Menteri Pendidikan, menangani pendidikan, Menteri Ekonomi menangani tentang ekonomi, Menteri Kesehatan menangani kesehatan, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, kementerian yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, BUMN, dan juga pariwisata. Dan yang terakhir yaitu kami pelajari bab ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara merupakan nilai yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam setiap proses perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Komala dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan guru kami pada kelas 10 semester 1. Saya di sini akan menjelaskan dari bab 2 Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai bab 3 Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab kedua, kami diperintahkan untuk merangkum dan mengisi tabel. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam rangkumannya. Yang pertama itu, wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 25A, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Yang kedua itu, warna negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia, sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28 ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama kepada orang lain. 4. Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia. Dan untuk tugas yang berada di tabel itu, yaitu ciri-ciri kemerdekaan beragama. 1. Bagaimana kebebasan memeluk agama. 2. Negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beribadah. 3. Kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihan sendiri. 4. Tanpa paksaan dalam menganut agama atau kepercayaan. 5. Hanya ketentuan hukum yang bisa membatasi seseorang dalam menentukan agama atau kepercayaan. 6. Pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Pada bab ketiga, kami diperintahkan untuk merangkum saja. Materi bab ini dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. B. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. C. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. D. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Itulah penugasan dari materi dari bab 2 dan bab 3 kelas 10 semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listi Mariska Jeda dari kelas 12 MIPA 1. Saya tergabung di kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelas 10 semester 2 di bab 4.
Di bab 4, kita ditugaskan untuk mengidentifikasi pendapat kelompok Anglo-Sakon dan kelompok kontinental tentang pengertian desentralisasi. Menurut kelompok Anglo-Sakon, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Menurut kelompok kontinental, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Juga di bab 4 ini kita ditugaskan untuk mengisi 5 soal, yaitu apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, apa hubungan persatuan dan keberagaman, yaitu hubungan antara persatuan dan keberagaman adalah keberagaman akan menjadi sebuah kesatuan apabila keberagaman dapat menjadi saling menghormati dan walaupun ada keberagaman, jika terpecah belah tidak akan menjadi kesatuan. Yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa kita bisa kuat, dengan persatuan dan kerjasama bisa mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, bagaimana menjaga komitmen persatuan, yaitu dengan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan lancar. Dan untuk soal nomor 5 itu kita membuat soal. Di bab 5 kita disuruh merangkum, yaitu bab integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu integrasi? Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya integrate, menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Syarat integrasi yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Faktor penghambat integrasi yaitu adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Yang selanjutnya, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu diwujudkan dengan bela negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasya Komala Hizriastuti. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini akan membacakan rekapan tugas kelas 10 semester 2 pada 2 bab terakhir, yakni yang pertama ada bab 6 yang membahas tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab 6 bagian A ada ancaman terhadap integrasi nasional yang meliputi ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer. Selanjutnya pada bagian B, ancaman di bidang Ipolek Sos Budhanaka meliputi yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua ada ancaman di bidang politik, yaitu tekanan terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi, yaitu Indonesia kedatangan barang-barang dari luar, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing, persaingan bebas, subsidi semakin berkurang, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada bagian keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, gejala westernisasi, pudarnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai keagamaan. Yang kelima, yang terakhir, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus ditingkatkan. Dan pada bagian terakhir di bab 6 ini ada bagian C, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pada bagian terakhir,
Bab terakhir di semester 2 yaitu ada bab 7 tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A, wawasan Nusantara, meliputi 1. Pengertian. Wawasan menurut beberapa pendapat, yaitu menurut Profesor Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ada pula menurut GBHN 1998, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir ada menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lembahnas tahun 1959, yaitu Nusantara berarti cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Setelah pengertian, ada hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Lalu ada asas wawasan Nusantara, meliputi yang pertama, ada kepentingan yang sama, kedua, keadilan, ketiga, kejujuran, keempat, solidaritas, kelima, kerjasama, keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai oleh Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bagian B, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada kedudukan, yaitu menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua ada fungsi, yaitu sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan atau kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan nasional daripada individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Pada bagian C, yaitu aspek Trigatra dan Pancagrata dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek Trigatra meliputi A. Letak dan bentuk geografis, B. Keadaan dan keamanan penduduk, yaitu penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. C. Keadaan dan kekayaan alam, meliputi 3 asas sumber daya alam, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas budaya asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anjeliani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan rangkuman dan tugas bab 1 kelas 10 semester 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan alasannya, yaitu kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Alasannya, warga sekitar menolak pemindahan makam Mbah Priuk. 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. MK menetapkan 14 terdakwa, yang lainnya dibebaskan. Contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, contoh dalam lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati antar anggota keluarga. Yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Contohnya yaitu harus saling menghormati kewajiban dan tanggung jawab individu maupun kelompok. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Yang keempat, yaitu dalam lingkungan bangsa dan negara. Contohnya yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hopipah dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan rekapan dari tugas kelas 11 semester 1, yaitu meliputi 2 bab, yakni yang pertama ada bab 2 yang membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun inti dari bab 2 yaitu A. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 25A, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. B. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesianya asli dan orang yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Tugas dari bab 2 yaitu tugasnya kelompok 3.2 halaman 112. Inti dari tugas ini yaitu kita harus melakukan wawancara dengan Kapolsek atau anggota polisi lainnya di wilayah tempat tinggal. Pertanyaannya meliputi jumlah kasus yang ditandatangani, jenis kasus yang ditangani, dan penanganan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, kita ditugaskan untuk merangkum bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Inti dari bab 3 ini adalah sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pada hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Adapun tugasnya yaitu refleksi halaman 112 tentang sikap dan perilaku masyarakat atau siswa yang pernah atau tidak pernah melanggar peraturan atau hukum yang ada di Indonesia. Kemudian tugas yang terakhir di kelas 11 semester 1 yaitu pilihan ganda sebanyak 40 soal yang berisikan materi dari bab 1 yaitu tentang hak asasi manusia dan nilai praktis, bab 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, dan bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekian penjelasan tugas dari kelas 11 semester 1 yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvianti Hermansyah dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan portofolio kelas 11 semester 2. Pada bagian ini ada 3 bab, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Inti dari materi tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Poin yang kedua, secara umum, hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Poin ketiga, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Poin keempat, secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi, bukan negara, yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Poin kelima, Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah,
Pada bab 4 ini juga ada satu tugas, yaitu halaman 140 dan 141. Inti dari tugas tersebut yaitu tentang penilaian sikap. Penilaian sikapnya itu terdapat beberapa pernyataan. Nah, nanti kita bisa menjawabnya selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, dan berikan alasannya. Nah, contoh yang pertama, berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana alam atau konflik dengan negara lain. Nah, di sini saya menjawab kadang-kadang, karena itu bentuk dari pengamalan sila Pancasila kedua. Nah, contoh yang kedua, menulis status di media sosial yang isinya berkaitan dengan ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, saya jujur aja ya, tidak pernah. Nah, alasannya karena saya tidak pernah melakukannya, karena hanya menulis mengenai pengalaman pribadi saya saja. Nah, jadi kayak sebagai curhat gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai portofolio kelas 11 semester 2 bab 5. Bab 5, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas yang pertama yaitu uji kompetensi halaman 172 pada buku paket. Tugas ini yaitu mengenai posisi silang Indonesia, baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial, posisi silang Indonesia sebagai potensi yang disyukuri, tantangan sekaligus ancaman bidang pertahanan dan keamanan bagi integrasi nasional, dan yang terakhir mengenai sikap dalam situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan tugas yang kedua yaitu pernyataan sikap sehari-hari untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Sekina Ajara, absen 23 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi bab 6 PPKN semester kelas 11 semester 2, tapi hanya bab 6 karena bab-bab sebelumnya sudah dibahas oleh rekan atau teman-teman saya yang satu kelompok lainnya. Untuk di bab 6 ini, kita juga disertai tugas. Tugas yang pertama itu adalah kita menyimak video. Video itu termuat tentang jalinan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Turki. Lalu tugas yang pertama itu kita memuat alasan apakah negara Indonesia masih penting bekerjasama dengan negara Turki. Kemudian tugas yang kedua itu kita membuat cara memakai masker. Nah, tugas ini maksudnya dikirim lewat WhatsApp, yakni tulisan di HPS. Yang sebelumnya kita mengirimkan video, tapi ketentuannya diubah menjadi ketulisan di HPS. Kemudian di pertemuan selanjutnya atau di minggu selanjutnya, kita juga masih membahas video. Videonya dikirimkan, video serta jawabannya dikirimkan lewat Google Classroom, yakni tentang jalanan kerjasama apakah negara Indonesia masih penting bekerjasama dengan negara Amerika Serikat. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita itu menggunakan aplikasi Webex, di mana Webex ini kita menyimak materi yang Ibu berikan mengenai perwujudan konsep kesatuan bangsa. Nah, di sini kita juga diberikan tugasnya yakni tentang menjelaskan faktor-faktor penghambat yang mengancam terwujudnya Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita belajarnya dari daring di TV. Di TV itu kita menyimak untuk pertemuan yang selanjutnya di TV itu kita menyimak materi tentang Pancasila. Di situ tidak ditugaskan apa-apa, tapi ada yang inisiatif menulis materi. Kemudian di pertemuan selanjutnya masih sama, daring, lewat TV, dan materinya tentu saja beda. Materinya tentang kisah Sang Merah Putih, di mana di situ di TV juga diberikan tugas kepada yang menonton, yakni
mulai dari siapa yang menjadi bendera merah putih, terus sejarahnya proklamasi sampai terkibarnya bendera merah putih, terus siapa saja yang mengibarkan bendera merah putih, dan lain sebagainya. Terus di pertemuan selanjutnya kita itu diberikan tugas lewat Google Classroom, yakni tentang 4 contoh sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir di bab 6 ini kita diberikan tugas masih sama di Google Classroom, yakni bagaimana bentuk jaminan keadilan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itu adalah bab terakhir atau materi terakhir, tugas terakhir di PPKN semester 2 kelas 11 ini. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Untuk itu mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina dari kelas 12 MIPA 1 absen 10 SMA Negeri 1 Luragung. Di sini saya akan menyampaikan tugas-tugas semester 1 kelas 12, yaitu bab 1 dan bab 2. Tugas yang pertama, tanggal 24 Juli 2020. Jelaskan apa hak dan kewajiban sila-sila berdasarkan nilai praktis. Jawab, hak. Yang pertama, mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, mendapatkan kesempatan kehidupan yang layak. Dan yang kewajibannya adalah, yang pertama, mengetahui persamaan setiap peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan tanpa memandang suku, keturunan, agama, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai sikap saling mencintai sesama manusia tanpa pandang bulu. Yang ketiga, melakukan kegiatan kemanusiaan. Tugas berikutnya yaitu pada Jumat 7 Agustus 2020. Yang pertama, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jawabannya, pendapatan keluarga yang mengakibatkan prioritas utama pada kebutuhan pokok, bukan lagi pada pendidikan anak. Akibatnya, anak akan membantu orang tua bekerja atau mencari nafkah. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila ke berapa? Berikan alasannya. Jawabannya, sila kelima Pancasila merupakan sila yang mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya keadilan adalah memperoleh pendidikan 12 tahun. Jika terjadi angka putus sekolah, merupakan bentuk ketidaksesuaian sila kelima yang harus diatasi. Yang ketiga, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Jawabannya, kurangnya perhatian orang tua dari dalam diri anak tersebut, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar. Yang keempat, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan. Ini diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Jawabannya, sudah berhasil tapi masih belum optimal karena seluruh anak yang ada di Indonesia belum bisa merasakannya. Indikator keberhasilannya, angka partisipasi siswa yang bersekolah setiap tahunnya meningkat. 5. Selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkan? Jawabannya, peran orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar. Peran mereka paling penting untuk memotivasi anak agar kembali meningkatkan minat sekolah. Keenam, apa solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Jawabannya, mengajak dan mengingatkan kembali kepada teman-teman di sekitar bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang ketujuh, kemukakan bentuk pelanggaran hak yang pernah terjadi di daerahmu, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Jawabannya, yang pertama pernikahan dini. Solusi untuk menyelesaikannya yaitu
mengawasi dan mendidik anak dan menjaga anak dari pergaulan bebas. Yang kedua, tidak membayar pajak. Solusi untuk menyelesaikannya yaitu melaksanakan sosialisasi, mendatangi langsung wajib pajak, dan mengoptimalkan seluruh perangkat desa. Tugas selanjutnya yaitu pada Jumat 28 Agustus 2020. Yang pertama, berikan penjelasan oleh kalian bagaimana kalau Pancasila dirubah di era sekarang ini dan bagaimana akibatnya pada kondisi negara kita kalau sila pertama diubah. Jawabannya, yang pertama, pengaruh yang terjadi pada warga negara Indonesia bila dasar negara Pancasila berubah adalah terjadinya konflik stabil dan politik, perpecahan, perbedaan pendapat, dan akan banyak kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan. Yang kedua, antar umat beragama tidak saling menghormati. Terjadinya perpecahan umat beragama, negara Indonesia akan terpecah karena tidak adanya persatuan antar umat beragama. Selanjutnya, tugas tanggal 4 September 2020. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran dan pengingkaran? Wajib sebagai warga negara bagaimana untuk menghindari melakukan pelanggaran orang lain? Jawabannya, yaitu yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, pembuatan dan pemberian saksi yang tegas. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara. Yang kelima, pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Untuk menghindari yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain, saling percaya terhadap sesama, saling toleransi antar sesama, menghilangkan sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Selanjutnya tugas tanggal 11 September 2020. Bagaimana sikap bangsa Indonesia bila HAM tidak dilindungi? Jawabannya, jika HAM tidak dilindungi oleh bangsa Indonesia, maka negara Indonesia akan dikatakan sebagai negara yang tidak bisa menjaga hak warga negara, serta akan timbul keresahan, kekecewaan, dan perselisihan dalam masyarakat. Oleh itu, pemerintah maupun masyarakat harus berupaya dalam melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia. Tugas selanjutnya yaitu tugas tanggal 10 November 2020. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jawabannya, dengan dilaksanakan sebuah eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, maka hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran pada sebuah daerah secara drastis. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah peredar dan pengguna narkoba. Jawabannya, penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup seseorang, sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan, yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak tersebut. Yang ketiga, relevansi kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jawabannya, pelaksanaan dari hukuman mati sendiri dengan penegakan hak asasi manusia sendiri adalah dua hal yang dimana bertentangan. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Jawabannya, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizani dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas dan menyebutkan tugas-tugas kelas 12 semester 2. Nah, yang pertama itu di halaman 71. Halaman 71 itu ada sebuah tabel. Kita disuruh untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan yang berkaitan tentang wacana. Wacananya itu di halaman 70, di halaman 69 tentang internet bikin kemajuan sekaligus kehancuran negara. Mengapa?
Untuk selanjutnya di halaman 74 tentang apa yang dimaksud e-budgeting. Itu dari suatu wacana juga yang judulnya 24 kepala daerah sepakat e-budgeting. Terus soal-soalnya tentang keuntungan penerapan e-budgeting itu apa, terus menurut kita sistem e-budgeting itu harus diterapkan atau tidak, terus bagaimana dampak penerapan e-budgetingnya, lalu apa saja syaratnya dalam suatu daerah. Terus yang halaman 79 mengisi soal tentang apa saja dampak negatif yang akan diterima bangsa Indonesia tentang gerakan ISIS, terus bagaimana penilaian kita atas upaya pemerintah untuk mencegah ISIS. Terus, kita juga disuruh terus ke rekomendasi kita sendiri kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah sistem ISIS. Lalu juga ada tabel juga di sini, kita disuruh untuk mencari jenis ancaman. Contohnya ancaman terhadap ideologi itu bentuk strateginya apa, indikator keberhasilannya itu seperti apa. Oke, di bab 3 ini juga selanjutnya itu kita ditugaskan untuk membaca halaman 79 sampai 85, lalu kita harus menghafalnya dan memvideokannya. Untuk selanjutnya itu kita diberi soal tentang apa yang disebut penegakan hukum serta jelaskan alasannya apa. Kenapa penegakan hukum di negara Indonesia sangat sulit dilakukan, dan berikan juga alasannya, sebagaimana mengajak masyarakat yang memiliki corak dan karakteristik yang beraneka ragam untuk sadar kepentingan diterapkannya supremasi hukum. Nah, untuk selanjutnya kita itu ditugaskan untuk merangkum bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara, dan juga bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya bahas tentang tugas-tugas kelas 12 semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan tugas mulai dari kelas 11 dan 12 seperti merangkum materi, pengerjaan soal pilihan gada dan esai, tugas pembuatan video dan tugas menghafal. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami diberi tugas melalui pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi via Google Classroom, WhatsApp, Quiver, dan lainnya. Dari materi kelas 10, bab 1 membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara adalah tentang pembagian kekuasaan di Indonesia, kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Bab 2 membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 3 membahas tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Bab 4 membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah, mengenai perbedaan pendapat Anglo-Saxon dan kelompok kontinental desentralisasi. Bab 5 membahas tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, mengenai faktor pembentukan dan penghambat integrasi nasional, serta peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Bab 6 membahas tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Bab 7 membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di kelas 11 terdapat 6 bab, yaitu bab 1 membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 2 membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bab 3 membahas tentang
Hukum dan peradilan di Indonesia. Bab 4 membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bab 5 membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 6 membahas tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk kelas 12 ada 4 bab, yaitu bab 1 membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban warga negara. Bab 2 membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab 3 membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk bab 4 membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu merupakan ringkasan tugas-tugas yang telah diberikan guru kami mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.